Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1613, Anda harus melewati saya. Minat Suanyi terusik. Dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, Zhang He tidak kalah secara tidak adil. Jika seperti yang Anda katakan, bahwa penguasaan senjata mereka telah mencapai puncaknya, saya ingin mengalaminya. Petik 2. Ling Wei yang tertawa. Saya mendengar bahwa Anda menjadi Raja Surgawi yang hebat baru-baru ini, tetapi Anda ingin bersaing secara pribadi dengan dua junior. Suanyi mengguncang kekuatannya dan berkata, sebagai seorang penatua, mengapa saya tidak bisa menguji kekuatan para junior? Ling Wei yang berkata, jika itu yang kamu inginkan, silakan saja. Jangan salahkan aku jika kamu menjadi lelucon di Great Void. Suanyi benar-benar ingin menguji kekuatan duo ini. Namun, karena identitasnya, memang tidak pantas baginya untuk bergerak. Bahkan jika alasannya baik dan tulus, masih akan memalukan jika kata-kata menyebar. Pada saat ini, Yu Sangrong berkata, jika Raja Surgawi yang Agung ingin menguji kekuatanku, dia dapat melakukannya kapan saja. Namun, itu harus menunggu sampai pertarunganku dengan Komandan Zhang selesai. Kalau begitu, kita akan membicarakannya nanti, jawab Suanyi. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk menemukan alasan yang lebih baik. Sekitar 1 jam kemudian, Zhang He akhirnya bangkit dan kembali ke tengah alun-alun. Dia menangkupkan tinjunya di Yu Sangrong dan berkata, tolong. Astaga, pedang panjang umur terhunus. Yu Sangrong tidak bergerak saat pedang itu terbang keluar seperti seberkas cahaya kemasan menuju Zhang He. Ritme menyerangnya bahkan lebih baik daripada Yu Zhenghai. Namun, Yu Zhenghai berkata, kamu tidak jauh lebih baik dariku. Itu tidak benar, jawab Yu Sangrong sambil mengetuk jari kakinya dengan ringan dan melompat ke langit sebelum menyatukan telapak tangannya. Pedang panjang umur terus menyerang Zhang He. Irama dan frekuensi serangan Yu Sangrong luar biasa, tepat, dan cepat. Zhang He merasa tertekan begitu pertempuran dimulai. Mengapa masing-masing lebih abnormal daripada yang lain? Awalnya, Zhang He berpikir bahwa dengan pengalaman melawan orang-orang Kaisar Merah, akan lebih mudah baginya untuk berurusan dengan orang-orang Kaisar Azure. Bahkan jika dia kalah, dia tidak akan kalah terlalu buruk. Aduh, sepertinya dia salah besar. Pada saat ini, Yu Sangrong mengubah gerakan tangannya. Pedang energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Yu Sangrong dan mulai berputar seperti pusaran, menyebabkan ruang terdistorsi. Ini, Suanyi mengerutkan kening, sedikit terkejut. Dia menggunakan pedang untuk menarik kekuatan Dao. Yu Sangrong menatap Zhang He. Hanya dengan sekejap, pedang energi di sekitarnya menyatu. Kemudian, satu sosok berubah menjadi 3 sebelum mereka menembak ke arah Zhang He dengan kecepatan kilat. Zhang He langsung membela diri, tetapi pandangannya menjadi kabur. Aku tidak bisa melihat. Zhang He dapat merasakan bahwa penglihatan, ruang, dan waktunya dipengaruhi oleh pedang energi. Akibatnya, dia tidak bisa bergerak secara normal. Avatar, berdengung. Zhang He terpaksa memanifestasikan avatarnya, berharap untuk mengirim Yu Sangrong terbang. Dia mengendalikannya dan melepaskan gelombang energi yang sangat besar. Ledakan. Ketika penglihatan Zhang He jelas, dia menemukan bukan hanya Yu Sangrong yang tidak terpengaruh, tetapi Yu Sangrong sudah berdiri di depannya. Tangan Yu Sangrong sepertinya mengandung kekuatan gunung saat dia mendorongnya keluar. Terlalu lambat. Ledakan. Zhang He dikirim terbang. Begitu dia dikirim terbang, dia bereaksi dengan cepat. Bagaimanapun, dia adalah seorang Sein Dao. Dia mengendalikan primal ki di udara, berharap untuk menyerang balik. Sayangnya, Yu Sangrong tidak memberi Zhang He kesempatan sama sekali. Dia melambaikan tangannya, melepaskan seberkas cahaya keemasan ke arah Zhang He. Penghalang segel besar. Zhang He segera beralih dari menyerang ke bertahan. Dia berdiri di tengah saat lingkaran hijau besar muncul, menghalangi pedang energi. Bang, 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 bang. Grand Cell Barrier sangat mirip dengan 6 sel kompatibel Hua Wudao. Yu Sangrong, yang terbaik dalam menyerang, menjadi tertarik ketika dia melihat Grand Cell Barrier. Restorasi prima. Pedang energi berkumpul dalam sekejap mata dan menusuk Grand Cell Barrier. Setelah melihat ini, Suanyi mengangguk dan berkata, dia memiliki pengalaman tempur yang kaya, tidak ada gerakan yang sia-sia, dan setiap gerakannya tepat. Pedang energi menembus Grand Cell Barrier. Wajah Zhang He memerah,
dan pembuluh darahnya menonjol, dia terlalu memaksakan diri. Setelah Grand Cell Barrier benar-benar hancur, dia akan dikalahkan. Dia menatap Yu Sangrong hanya untuk menemukan Yu Sangrong tersenyum tipis. Yu Sangrong berkata, "Maaf, tapi sejauh ini saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya." Tiba-tiba, lebih dari 10 garis cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sekitar pedang panjang umur. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang panjang umur tak terbendung saat menyerang. Hanya dalam sekejap mata, Grand Cell Barrier hancur berkeping-keping. Fragmen itu seperti bintang di udara. Ketika pedang panjang umur tiba di depan Zhang He, pertempuran berakhir. Zhang He tidak melawan. Sebaliknya, dia melihat penampilannya yang tercermin pada pedang. Pedang itu hanya berjarak 3 inci dari lehernya. Itu bisa dengan mudah menembus titik vitalnya. Kemudian, pedang panjang umur tiba-tiba berhenti bersinar, tampak seperti pedang biasa. Pedang energi juga menghilang. Pertempuran itu cepat dan tepat. Yu Sangrong berkata sambil tersenyum saat dia mengembalikan pedang panjang umur ke sarungnya, "Terima kasih telah membiarkanku menang." Zhang He bertanya, "Bagaimana kamu melakukannya?" Yu Sangrong menjawab, "Pedang energi awal bukan untuk menyerang, tetapi untuk menarik sejumlah besar kekuatan Dao." Kesadaran muncul pada Zhang He. Yu Zhenghai juga terkejut. Dia pikir Yu Sangrong hanya berusaha menjadi mencolok seperti dia, tetapi ternyata, ada alasan di baliknya. Petik 2. Saya tercerahkan. Mungkin, Kaisar Azure benar, kata Zhang He sambil menangkupkan tinjunya ke arah Yu Sangrong. Aku hanya tahu sedikit ilmu pedang. Saya tidak berani mengklaim sebagai yang terbaik di dunia, kata Yu Sangrong. Suanyi mengangguk dan berkata, tidak sombong dalam kemenangan, dan tidak putus asa dalam kekalahan. Sangat bagus, sangat bagus. Bagaimanapun, itu adalah bantuan besar bahwa Kaisar Azure mengajarimu keterampilan pedang yang sangat bagus. Petik 2. Kaisar Azure menggelengkan kepalanya segera. Aku tidak mengajarinya keterampilan pedangnya. Saya tidak begitu tak tahu malu untuk mengambil pujian untuk sesuatu yang tidak saya lakukan. Oh, Suanyi terkejut. Namun, hanya orang-orang dari Great Void yang mampu mengajarinya ilmu pedang tingkat ini, kan? Kamu tidak salah. Namun, orang yang mengajarinya bukan dari Great Void. Lagi pula, ada banyak keajaiban di dunia ini. Suanyi mengangguk. Baik, izinkan saya secara pribadi menguji kekuatan kedua pemilik benih kekosongan besar ini untuk melihat apakah mereka layak menjadi komandan istana Suanyi. Petik 2. Ketika Suanyi hendak bergerak, Kaisar Azure berkata dengan mengejek, apakah kamu benar-benar akan bergerak? Berdasarkan aturan, mereka sudah mendapatkan hak untuk menjadi komandan istana Suanyi. Suanyi berkata, saya menyetujui mereka. Lalu apa yang harus diuji? Kaisar Azure bertanya. Yu Sangrong menangkupkan tinjunya pada Suanyi dan berkata, jika Raja Surgawi yang agung bergerak, aku tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Bagaimana mungkin seorang Daosein bisa menjadi tandingan Raja Surgawi yang agung? Kaisar Azure berkata, Zhang He sudah kalah sehingga komandan istana Suanyi akan menjadi salah satunya. Saya lupa menyebutkan, mungkin, dalam beberapa tahun, mereka akan dapat menantang Anda. Anda mungkin tidak dapat mempertahankan posisi Tuan Istana Suanyi. Petik 2. Meskipun merasa sedikit tidak senang, ekspresi Suanyi tidak banyak berubah. Apakah itu Kaisar Azure, Kaisar Merah, Kaisar Hitam, atau Kaisar Putih, mereka semua pernah menjadi tokoh terkemuka di Great Void. Kemudian, mereka menderita kekalahan dan meninggalkan Great Void. Tidak mengherankan bahwa sekarang setelah mereka kembali, mereka dipenuhi dengan kebencian. Namun, Suanyi benar-benar tidak tahu mengapa kuil suci mengizinkan mereka mengirim orang-orang mereka ke 10 aula. Hasil hari ini telah diputuskan. Saya pribadi akan berbicara dengan Ming Xin tentang ini. Perpisahan, kata Kaisar Azure saat dia bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, suara agung terdengar dari samping. Tunggu. Semua orang, termasuk Suanyi, melihat ke arah suara itu. Lu Zhou melayang di udara dengan tangan di punggungnya, menatap semua orang. Jubah panjangnya berkibar tertiup angin. Dia tampak berpengalaman dan mantap, dan tatapannya sangat dalam. Auranya sangat mengesankan. Kabut di langit berlama-lama di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti abadi. Kemudian, dia terbang keluar dan mendarat di tengah alun-alun perlahan seperti daun yang jatuh selama musim gugur. Kemudian, dia berkata,
jika Anda ingin menjadi komandan Istana Suanyi, Anda harus melalui saya. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Bab 1614, Guru adalah dalang di balik layar. 1. Tidak ada yang tahu iblis nomor 1 dari domain teratai emas, Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat, penguasa 10 murid Gunung Pengadilan Emas lebih baik daripada Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Tidak peduli berapa banyak waktu telah berlalu, mereka tidak akan pernah melupakannya. Keheningan menyelimuti seluruh tempat. Begitu Lu Zhou muncul, Ling Wei yang tahu bahwa Lu Zhou luar biasa. Sementara itu, ekspresi Yu Zhenghai dan Yu Sangrong agak berwarna. Aura duo yang luar biasa dan sombong, dingin, dan menyendiri tampaknya tiba-tiba menghilang. Yu Zhenghai buru-buru menggosok matanya, mengira dia salah lihat. Ketika dia melihat lagi, dia berpikir, jika itu bukan Tuan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Duo itu berdiri terpaku di tanah. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Ling Wei yang tersenyum dan bertanya, kapan Istana Suanyi Anda mendapatkan ahli seperti itu? Suanyi sedikit bersemangat. Sekarang gurunya secara pribadi melangkah maju untuk memperjuangkan martabat Istana Suanyi. Bagaimana dia bisa menjatuhkan bola? Dia tersenyum dan berkata, ini adalah teman yang secara pribadi saya undang untuk bergabung dengan Dark Hall. Li Chun bingung. Bukankah aku yang membawanya ke sini? Ling Wei yang sedikit mengangguk dan berkata, auranya stabil, dan kultivasinya sangat dalam. Sepertinya dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Kemudian, dia menoleh ke Yu Zhenghai dan Yu Sangrong sebelum dia berkata dengan lambaian tangannya, kalian berdua bisa bermain dengannya sehingga Kaisar Suanyi dapat benar-benar memahami kesenjangan antara kamu dan rakyatnya. Tidak akan mudah baginya untuk mempertahankan posisi komandan Istana Suanyi. Petik 2. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong tidak menanggapi kata-kata Ling Wei Yang. Seolah-olah mereka tidak mendengar Ling Wei Yang sama sekali. Mereka masih dalam keadaan linglung. Yu Zhenghai. Ling Wei yang memanggil, bingung. Yu Zhenghai kembali sadar. Dia sedikit menggigil sebelum dia berbalik dan berkata, ini, saya pikir ini harus diserahkan kepada adik laki-laki saya. Dengan ini, Yu Sangrong akhirnya sadar kembali. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior, silakan. Tidak, saudara junior, silakan. Kakak senior, tolong. Suanyi dan Ling Wei Yang. Biasanya, keduanya akan bersaing tanpa henti, tetapi hari ini, mereka bertingkah sangat aneh, dengan rendah hati memberi jalan satu sama lain. Ling Wei yang berkata, ini bukan gayamu. Yu Zhenghai tiba-tiba menegakkan punggungnya dan berkata dengan benar, faktanya, ketika saya berdebat dengan Komandan Zhang sebelumnya, saya menggunakan sedikit trik. Jika itu adalah pertarungan yang adil, saya pasti tidak akan menjadi tandingan Komandan Zhang. Petik 2. Zhang He. Yu Zhenghai terus berkata dengan wajah datar, senjataku disebut Jasper Saber. Ini telah lama disempurnakan dan ditingkatkan ke tingkat tak terbatas di kolam gunung salju Ling Wei Yang. Namun, Komandan Zhang berdebat dengan tangan kosong. Ini adalah kemenangan yang tidak adil. Saya merasa malu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Setelah ini, tanpa ragu-ragu, Yu Sangrong berkata, saya juga sama. Sebelumnya, saya mengambil keuntungan dari Anda karena saya memiliki pedang saya. Jika saya bertarung dengan tangan kosong, saya khawatir saya tidak akan menjadi tandingan Komandan Zhang. Kemenanganku hari ini hanyalah sebuah kebetulan. Saya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Komandan Zhang, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan ahli lain. Ling Wei yang mencibir. Dia menepuk sandaran tangan dan berkata, ini bukan apa yang kamu katakan sebelum kamu datang. Bukankah kamu mengatakan kemenangan adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan, dan itu tidak ada hubungannya dengan senjata. Saya bersedia mengakui kekalahan, kata Yu Zhenghai. Yu Sangrong mengikutinya. Saya juga. Memalukan. Saya menghabiskan banyak upaya untuk memperbaiki senjata Anda di kolam gunung salju. Beraninya kau mengaku kalah. Ling Wei yang berkata dengan marah. Pada saat ini, Lu Zhou akhirnya berkata, katakan, siapa di antara kalian yang akan pergi duluan? Petik 2 tanda tanya petik 2. Dengan kata lain, tidak mungkin Yu Zhenghai dan Yu Sangrong bisa lolos dari ini. Yu Zhenghai memikirkannya sejenak sebelum dia berkata, senior, kamu terlihat seperti seorang ahli. Mengapa Anda harus mempersulit kami para junior? Petik 2.
Astaga, Lu Zhou melintas dan muncul di depan Yu Zhenghai, mendorong tangannya. Ledakan, Yu Zhenghai membalik ke belakang di udara. Dia harus membalik beberapa kali sebelum dia berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Ekspresinya sedikit berubah. Dia memandang Lu Zhou dengan ekspresi rumit saat dia berpikir dalam hati, mungkin, ini bukan tuan. Orang ini terlalu berat dengan serangannya. Yu Zhenghai mengamati orang di depannya. Tidak peduli dari sudut mana dia melihat, orang di depannya adalah tuannya. Tidak mungkin baginya untuk salah mengira orang lain sebagai tuannya. Dia bertanya-tanya mengapa tuannya tidak mengakui hubungan mereka. Setelah beberapa saat, dia berpikir bahwa dia harus mengikuti petunjuk tuannya apapun yang terjadi. Dengan itu, dia memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, metode senior memang ganas. Saya mengagumi Anda. Lu Zhou melintas lagi dan muncul di depan Yu Zhenghai. Apa yang terjadi selanjutnya agak tragis, itu adalah pemukulan sepihak. Lu Zhou terbang bolak-balik di udara. Segel telapak tangan dari kiri dan kanan mendarat di Yu Zhenghai dengan sangat akurat. Seluruh proses berlangsung sekitar waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh sebelum Yu Zhenghai jatuh dengan menjatuhkan diri di tanah. Dengan itu, Lu Zhou terbang ke langit lagi. Petik 2, petik 2. Keheningan turun lagi. Ekspresi Ling Wei yang agak tidak enak dilihat saat ini. Siapapun yang memiliki mata tahu bahwa Yu Zhenghai tidak repot-repot menolak sama sekali. Bukan karena pihak lain kuat, tapi itu adalah penyerahan sepihak Yu Zhenghai. Ling Wei yang tidak mengerti mengapa Yu Zhenghai yang sombong, yang biasanya lebih baik mati daripada tunduk, tiba-tiba menjadi seperti ini. Suanyi mengangguk. Mungkinkah mereka saling mengenal? Li Chun yang selama ini diam, tiba-tiba teringat sesuatu setelah sekian lama. Bukankah mereka orang-orang yang saya lihat di murid pelatihan Chen Fu? Murid-murid pavilion Master Lu. Li Chun tidak bodoh. Dia tahu mereka sedang berakting. Karenanya, dia tidak bisa mengekspos hubungan mereka saat ini. Saya harus bekerja sama, itu benar, bekerja sama. Dengan itu, tepuk tangan Li Chun memecah kesunyian. Saat dia bertepuk tangan, dia berkata, bagus, sangat bagus. Ini mengejutkan beberapa pengawal kegelapan yang berdiri di dekatnya. Suanyi melirik Li Chun, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Li Chun. Lu Zhou mengabaikan semua orang saat dia memandang Yu Sangrong dan berkata, sekarang giliranmu. Bab 1615, Guru adalah dalang di balik layar 2. Ini, Yu Sangrong tahu dia tidak akan bisa menghindari bencana ini. Karena sepertinya tuannya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatannya, dia pikir dia bisa sedikit pamer. Astaga, pedang panjang umur terbang keluar dari sarungnya. Setelah melihat ini, Ling Wei yang mengungkapkan senyum di wajahnya. Ini lebih seperti itu. Pedang panjang umur terbang menuju Lu Zhou. Lu Zhou melepaskan pedang energi dengan 2 jari. Kemudian, mereka menembak dengan cara yang mendominasi. Ling Wei yang berseru, makhluk tertinggi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Yu Sangrong melintas. Sayangnya, pedang energi Lu Zhou masih mengejarnya. Dia merasa ruang di sekitarnya tampak dibatasi juga. Setelah beberapa napas, Lu Zhou melambaikan tangannya, dan pedang energi menghilang. Pedang panjang umur jatuh ke tanah dengan dentingan keras. Pertempuran berakhir. Semua orang memandang Lu Zhou dan Yu Sangrong, ingin melihat hasil pertempuran. Lu Zhou dan Yu Sangrong keduanya tampak normal. Namun, hanya dalam beberapa saat, suara robekan terdengar di udara. Itu adalah suara robeknya jubah hijau Yu Sangrong. Sekali lagi, Li Chun bertepuk tangan dengan keras dan berseru, luar biasa. Ilmu pedang yang luar biasa. Petik 2, petik 2. Suanyi berkata dengan cemberut, kamu tidak punya urusan di sini. Dimengerti, kata Li Chun. Saat dia berjalan pergi, dia berbalik untuk melihat ke belakang beberapa kali dengan ekspresi enggan di wajahnya. Lu Zhou tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Yu Sangrong diam-diam. Yu Sangrong berkata, saya hanya belajar sedikit ilmu pedang. Di depan senior, keterampilan saya tidak layak disebut. Petik 2. Yu Zhenghai menimpali, keterampilan pedangku juga sangat buruk. Duo ini terus meremehkan diri mereka sendiri dan memuji Lu Zhou. Setelah beberapa saat, Ling Wei yang mengangkat tangannya dan berkata, tunggu. Semua orang memandang Ling Wei Yang. Ling Wei yang bertanya, apakah kamu saling kenal? Yu Zhenghai menjawab, kamu pasti bercanda.
Adik laki-laki saya dan saya berasal dari 9 domain. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal seseorang dari Great Void? Tatapan Ling Weiyang sangat dalam saat dia bertanya, kamu adalah tuan mereka, kan? Setelah mendengar ini, Suanyi berpikir, seperti yang diharapkan. Ling Weiyang tidak menunggu jawaban Lu Zhou sebelum dia melanjutkan berkata, saya telah hidup begitu lama. Trik macam apa yang bisa kamu mainkan di depanku? Apakah Anda pikir saya tidak akan bisa mengatakannya? Petik 2. Lu Zhou akhirnya berkata, saat itu, saya meninggalkan 2 teknik kultivasi. Salah satunya adalah Great Dark Heaven Memorial, dan yang lainnya adalah Primal Restoration. Ling Weiyang mengangguk. Untuk dapat menciptakan teknik yang begitu indah, aku tidak terkejut kamu adalah makhluk tertinggi. Namun, saya benar-benar penasaran. Kapan seseorang sepertimu muncul di Great Void? Kenapa aku tidak pernah mendengar tentangmu? Lu Zhou berkata dengan tenang, saya mendengar bahwa, di masa lalu, Kaisar Azure kalah selama kompetisi untuk 10 aula dan terpaksa meninggalkan Great Void. Anda mengembara di samudera tak berujung dan tinggal di salah satu tanah yang hilang. Sudah 100.000 tahun. Kesampingkan aku, apakah kamu bahkan tahu semua master dari 10 aula? Petik 2. Para pengawal kegelapan sangat gugup saat ini. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong terkejut. Apakah Tuan akan menentang Kaisar Azure begitu saja? Ling Weiyang tidak marah. Sebaliknya, dia berkata sambil menghela nafas, kamu benar. Itu sebabnya saya kembali. Petik 2. Aku juga sudah kembali. Suanyi menghela nafas dalam hati setelah mendengar kata-kata Lu Zhou. Mungkin, dia adalah satu-satunya orang yang mengerti arti di balik kata-kata Lu Zhou. Karena Anda adalah makhluk tertinggi, Anda harus berdebat dengan makhluk tertinggi. Karena Anda adalah tuan mereka, biarkan saya bersaing dengan Anda, kata Ling Weiyang. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Pemenang sudah ditentukan. Tidak perlu bersaing. Pemenang sudah diputuskan. Ling Weiyang bingung. Ini bahkan belum dimulai. Bagaimana bisa pemenang sudah diputuskan? Petik 2. Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggungnya saat dia berkata tanpa nada, jika kamu tidak ingat, kembalilah dan pikirkanlah. Ling Weiyang mengerutkan kening. Sinar cahaya muncul di tangannya saat Primal Ki mulai berkumpul. Pada saat ini, Suanyi berkata, Ling Weiyang, ingatanmu benar-benar semakin buruk. Ling Weiyang bertanya, bahkan menurutmu aku akan kalah darinya. Maksudku, kamu sudah dikalahkan, kata Suanyi. Buktikan itu. Berdengung, sebuah teratai hijau besar muncul di bawah kaki Ling Weiyang, membentang di seluruh alun-alun. Yang perlu dia lakukan hanyalah menghentakkan kakinya dengan ringan, dan seluruh alun-alun akan hancur. Dia berdiri diam, menunggu tanggapan Lu Zhou. Bagaimanapun, status dan kekuatannya adalah yang tertinggi. Pada saat ini, Lu Zhou mengetuk tanah dengan ringan. Kekuatan surgawi dan kekuatan dao surgawi berdesir ke arah teratai hijau. Ling Weiyang mengerutkan kening saat dia melihat Lu Zhou. Penggarap memiliki persepsi dan ingatan yang luar biasa seperti pemain catur yang terampil. Tidak peduli menang atau kalah, mereka mengingat setiap gerakan yang mereka lakukan dalam permainan yang meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Mereka bahkan bisa memutar ulang permainan dalam pikiran mereka. Ling Weiyang tidak terkecuali. Namun, ingatan ini terlalu jauh ke belakang. Sudah lebih dari 100.000 tahun. Oleh karena itu, butuh beberapa waktu baginya untuk mengingat ingatan itu. Dia merasa aneh dan tidak bisa memahami perasaannya saat dia melihat teratai hijau di bawah kakinya. Ketika teratai hijaunya menghilang, Ling Weiyang menatap Lu Zhou dengan ekspresi rumit. Dia tidak yakin, tetapi dia juga tidak bisa menyangkalnya. Pada akhirnya, dia hanya berkata dengan ringan, sampai jumpa di lain hari. Bab 1616, Guru adalah dalang di balik layar 3. Setelah mengatakan itu, Ling Weiyang berbalik dan terbang. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong berdiri terpaku di tanah, tidak tahu apakah mereka harus mengikuti Ling Weiyang atau tidak. Mereka ragu-ragu. Akhirnya, Lu Zhou berkata, karena Kaisar Azure telah membantumu, pergilah. Duo itu tidak berbicara. Mereka bahkan tidak memanggilnya Tuan. Terlepas dari apa yang telah dikatakan, mereka harus melanjutkan rencananya. Semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Akhirnya, keduanya menangkupkan tinju mereka ke arah Lu Zhou sebelum mereka terbang ke udara dan menghilang. Suanyi melintas ke sisi Lu Zhou segera. Kemudian, untuk memastikan tidak ada yang bisa mendengarnya,
dia berkata melalui transmisi suara, kapan guru menerima murid? Sudah bertahun-tahun, kata Lu Zhou. Bahkan murid-murid Anda sangat luar biasa, kata Suanyi, kultivasi mereka sangat mendalam, dan masa depan mereka tidak terbatas. Mereka pasti akan menjadi kaisar surgawi. Tidak heran Ling Wei yang menyukai mereka. Mereka jauh lebih kuat dari mereka berdua di Southern Split Mountain. Keduanya memiliki bantalan seseorang di posisi tinggi. Mereka berdua di Southern Split Mountain, jika mereka tidak memiliki Great Void Seeds, mereka mungkin akan menjadi preman jalanan. Lu Zhou berkata dengan suara rendah, keduanya adalah muridku juga. Petik 2, petik 2. Suanyi tertegun sejenak. Serangkaian kata-kata mengejek tersangkut di tenggorokannya, dan dia harus menelannya dengan paksa. Kemudian, dia berkata dengan wajah datar, untuk bisa bertingkah seperti preman jalanan padahal sebenarnya tidak, sangat jelas bahwa mereka berbakat. Orang-orang berbakat semuanya sangat menarik. Kemudian, Suanyi melirik Lu Zhou dari sudut matanya. Dia menghela nafas lega dalam hati ketika dia melihat bahwa Lu Zhou tidak tampak marah. Kemudian, dia berkata dengan keras, betapa berbakatnya. Tidak heran mereka bisa mengalahkan Zhang He. Saya menyambut mereka untuk menjadi komandan istana Suanyi. Zhang He. Kemudian, Suanyi berkata dengan menyesal, sayangnya, Ling Wei yang bisa menebak ada yang salah. Saya khawatir dia tidak akan dengan mudah membiarkan mereka kembali ke istana Suanyi. Lu Zhou tidak peduli tentang ini. Dia terlalu malas untuk memikirkannya. Karena dia memastikan bahwa keduanya baik-baik saja dan kultivasi mereka telah meningkat, semuanya baik-baik saja. Selanjutnya, dia harus memeriksa murid-muridnya yang lain. Oleh karena itu, dia bertanya pada Suanyi, mengapa kamu tidak menemaniku ke Sang Hall? Suanyi mengangguk. Kita bisa pergi kapan saja. Baik. Pada saat ini, sebuah ide muncul di benak Suanyi. Kemudian, dia bertanya, Pavilion, Tuan Pavilion Lu, mungkinkah kedua gadis itu, juga? Lu Zhou mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian, dia berbalik dan berjalan pergi dengan tangan di punggungnya. Suanyi menatap punggung Lu Zhou saat jantungnya berdetak kencang. Dia berkata lagi, lalu, yang lain. Lu Zhou tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan alun-alun. Diam berarti persetujuan diam-diam. Petik 2, petik 2. Realisasi tiba-tiba muncul di Suanyi. Benih void besar yang telah dicari semua orang selama bertahun-tahun direnggut oleh guru. Guru adalah dalang di balik layar. Zhang He memandang Suanyi, yang linglung. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa lagi menahan diri sehingga dia berkata, Yang Mulia, mengapa saya tidak memberikan posisi saya pada Pavilion Master Lu? Saya mengerti bahwa Anda khawatir ini mungkin meninggalkan bekas pada saya, tetapi saya benar-benar memikirkannya. Tidak ada yang penting selama istana Suanyi bisa tumbuh lebih kuat. Saya bersedia untuk mundur, dan saya tidak memiliki keluhan apapun. Suanyi melirik Zhang He. Setelah beberapa saat, dia mengejek dan berkata, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Suanyi meletakkan tangannya di punggungnya dan kembali ke aula, tampak seolah-olah dia tidak bisa diganggu dengan Zhang He. Yang Mulia, aku benar-benar tidak keberatan. Bab 1617, Pilihan. Suanyi berbalik dan berkata, jika Anda benar-benar tidak ingin menjadi komandan aula ini, maka pilihlah salah satu dari 4 orang yang mengalahkan Anda. Zhang He berkata, tapi saya pikir Pavilion Master Lu adalah yang paling cocok. Suanyi bertanya dengan suara rendah, apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau kamu hanya pura-pura tidak mengerti? Ah, tenang. Zhang He membungkuk dan dengan cepat pergi, terlihat sangat sedih. Setelah Zhang He pergi, Li Chun terbang dari dekat. Melihat Zhang He dalam suasana hati yang buruk, dia berkata sambil tersenyum, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa di antara para pejuang. Jangan terlalu sedih. Yang Mulia telah berubah. Hah. Karena Yang Mulia telah menjadi Raja Surgawi yang lebih besar, mengapa dia harus melihat ekspresi orang lain? Bahkan ketika Kaisar Azure datang, Yang Mulia tidak menundukkan kepalanya karena ketakutan. Mengapa Yang Mulia begitu patuh terhadap orang-orang Yang Mulia putih? Zhang He benar-benar bingung. Li Chun menyenggol Zhang He dengan sikunya dan berkata dengan nada pelan, kamu berani menyebut Yang Mulia patuh. Zhang He menghela nafas. Saya benar-benar berharap saya tidak harus mengatakan itu, tetapi tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata.
Zhang He telah melihat cara Suanyi bertindak di sekitar Luzhou. Tindakan Suanyi hanya bisa digambarkan sebagai patuh. Li Chun menghela nafas pelan dan berkata, sebenarnya, aku memiliki pemikiran yang sama denganmu. Namun, setelah hari ini, aku merasa semuanya tidak sesederhana itu. Hah, Komandan Zhang, ingat posisimu dan pikirkan baik-baik. Mungkin, akhir-akhir ini Anda terlalu sering dikalahkan sehingga Anda lupa cara berpikir, kata Li Chun. Zhang He tercengang. Li Chun terus berkata, Pavilion Master Lu memblokir serangan Kaisar Azure hari ini. Apakah Anda benar-benar berpikir semuanya sesederhana itu? Petik 2. Zhang He sedikit mengernyit. Dia menegakkan punggungnya, mendapatkan kembali aura seorang komandan. Kemudian, dia dengan hati-hati mengingat interaksi Suanyi dengan Lu Zhou. Tak lama kemudian, matanya berbinar. Hari berikutnya, Aula Sang Zhang. Seorang wanita anggun dan anggun datang ke sisi Sang Zhang dan bertanya dengan lembut, Yang Mulia, apakah Anda sudah memutuskan komandan balai Sang Zhang? Sang Zhang melihat ke depan saat dia meletakkan tangannya di punggungnya. Dia berbalik sebelum dia berkata sambil menghela nafas, Junhua, mengapa kamu tidak memutuskan untukku? Wanita itu adalah Kong Junhua, istri Sang Zhang. Kong Junhua tersenyum dan berkata, saya yakin Yang Mulia sudah memiliki jawabannya. Kenapa kamu bertanya padaku? Oh, Sang Zhang tersenyum. Kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang kamu pikirkan? Menurut aturan, hanya ada satu komandan di aula. Posisi komandan di aula Sang Zhang telah kosong selama bertahun-tahun, saatnya seseorang mengambil alih. Kedua gadis itu sangat berbakat, dan karakter mereka bagus. Little Yuaner cerdas dan polos, Cons murah hati dan berhati-hati. Saya sangat menyukai keduanya, kata Kong Junhua. Jawabannya sangat ambigu. Sang Zhang berkata, tidak perlu bertele-tele, Nona. Kalau begitu, aku akan terus terang berbicara. Little Yuaner tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik, kata Kong Junhua. Adapun alasannya, dia tidak menyebutkannya. Dia percaya Sang Zhang tahu lebih baik daripada siapapun mengapa dia memilih Little Yuaner. Sang Zhang tidak terkejut dengan jawabannya. Dia menghela nafas ringan. Lalu, bagaimana dengan Keong? Kong Junhua berkata sambil tersenyum, menurut kuil suci, kita seharusnya mengembangkan bakat-bakat muda untuk kebaikan 10 aula dan menjaga keseimbangan dunia. Cons memiliki tempat sendiri untuk dikunjungi. Aula Suan Meng telah mengirim orang ke aula Sang Zhang. Sepertinya mereka berniat mendukung Cons sebagai komandan baru mereka. Aula Suan Meng. Sang Zhang sedikit mengernyit. 4 dari aula master telah jatuh. Kuil suci adalah satu-satunya alasan mereka bisa bertahan sampai sekarang. Mereka kacau tanpa pemimpin, dan sudah seperti itu selama 100.000 tahun. Saya tidak merasa nyaman membiarkan Cons pergi ke sana. Justru karena Suan Meng Hall tidak memiliki pemimpin maka kita harus membiarkan Cons pergi ke sana. Siapa yang tahu jika dia akan menjadi Master Hall di masa depan. Pada saat itu, kita akan memiliki sekutu lain, kata Kong Junhua. Sang Zhang terdiam. Setelah waktu yang lama, dia bertanya kepada Kong Junhua, seperti apa sikap kuil suci? Kamu lebih tahu daripada aku tentang masalah ini. Kuil suci tidak terlalu peduli dengan hal-hal sepele ini. Kaisar Besar Mingxin hanya peduli pada keseimbangan antara langit dan bumi, dia bahkan tidak peduli jika semua orang mati. Salah satu pilar kehancuran runtuh, memengaruhi aula Sang Zhang, tetapi dia bahkan tidak datang untuk melihatnya, jawab Kong Junhua. Apakah keseimbangan antara langit dan bumi adalah satu-satunya hal yang ada di hati Mingxin? Sang Zhang menghela nafas. Mungkin, di levelnya, menjaga keseimbangan adalah yang paling penting. Sang Zhang mendengus. Apakah menurutmu Mingxin begitu baik? Kong Junhua meletakkan jari telunjuknya di bibirnya dan membuat gerakan diam. Sang Zhang berkata dengan tidak setuju, ini adalah aula Sang Zhang. Jadi bagaimana jika saya mengkritiknya sedikit? Petik 2. Aku hanya takut tembok itu punya telinga, kata Kong Junhua. Begitu Kong Junhua selesai berbicara, Yang Mulia, Nyonya, Wakil Komandan Wu Xing dari aula Suan Meng ada di sini. Sang Zhang menilai Wu Xing saat dia berkata, tidak perlu formalitas. Kong Junhua berkata, Wakil Komandan Wu, saya sudah membaca surat Anda. Namun, tidakkah Anda pikir Anda terlalu cemas untuk datang sekarang? Petik 2. Wu Xing berkata tanpa daya, saya tidak punya pilihan. Persaingan untuk posisi komandan sudah dimulai.
Seperti yang Anda tahu, Aula Xuanmeng telah lemah selama 100.000 tahun. Bagaimana saya bisa menjadi pasangan bagi orang suci Dao itu? Akan lebih baik membiarkan pemilik benih kekosongan besar mengambil alih posisi komandan. Dengan dukungan Kaisar Sang-Sang, tidak akan ada masalah. Kong Junhua mengangguk sebelum dia melihat Sang-Sang. Sang-Sang berkata, saya memiliki dua kandidat yang sangat bagus. Namun, mereka terlalu muda. Saya akan merekomendasikan orang suci Dao lainnya kepada Anda. Bagaimana menurutmu? Wu Xing menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikan Anda, Yang Mulia. Meskipun persyaratan minimum untuk menjadi seorang komandan adalah menjadi orang suci Dao, Anda tahu bahwa banyak orang suci Dao tidak pernah menerobos selama sisa hidup mereka. Yang bisa pergi jauh adalah pemilik Great Void Seeds. Lihatlah Lancie dari Chong Guang Hall. Dia belum menerima tantangan sejauh ini. Siapa yang berani? Sang Zhang sangat ragu-ragu. Bagaimanapun, Little Yuaner dan Cons adalah talenta yang dia temukan dengan susah payah. Wu Xing buru-buru mengeluarkan surat dan dengan hormat menyerahkannya kepada Sang Zhang. Aku sudah meminta pendapat kuil suci. Ini surat yang saya terima. Sang Zhang melirik surat itu, tetapi dia tidak menerimanya. Sebaliknya, dia menjentikkan lengan bajunya, mengubah surat itu menjadi debu. Kuil suci juga memiliki dua pemilik benih kekosongan besar. Mengapa mereka tidak memberimu satu? Ten, Qiseng sudah menjadi komandan Aula Tuwei. Saya mendengar bahwa pemuda dengan nama keluarga Zhu sekarang memutuskan aula mana yang akan ditantang, kata Wu Xing sambil membungkuk, Yang Mulia, tolong pertimbangkan gambaran yang lebih besar. Sang Zhang tetap diam. Setelah melihat ini, Kong Junhu berkata, seseorang, bawa kedua gadis itu. Dipahami. Seorang kultivator pergi. Dia kembali 15 menit kemudian dengan Little Yuaner dan Cons di belakangnya. Kong Junhua tahu Sang Zhang berhati lembut dan tidak bisa berkata banyak. Oleh karena itu, dia melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Little Yuaner, Cons. Salam, Nyonya. Little Yuaner dan Cons menjawab serempak saat mereka membungkuk. Ketika Wu Xing menoleh untuk melihat kedua gadis itu, matanya bersinar dengan gembira. Kong Junhua berkata, saya meminta Anda berdua di sini untuk masalah penting, dan saya ingin mendiskusikannya dengan Anda. Karena Yang Mulia dapat memutuskan masalah ini, dia ingin mendengar pendapat Anda. Petik 2. Apa itu? Little Yuaner bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah Kong Junhua memberitahu kedua gadis itu segalanya, Little Yuaner mengerutkan kening. Dia memandang Wu Xing, yang memiliki tatapan aneh di matanya, dan bertanya, kamu ingin salah satu dari kami menjadi komandan Aula Xuanmeng. Betul sekali. Kong Junhua tersenyum dan berkata, seorang komandan adalah simbol status. Dia memimpin Aula dan menjaga keseimbangan dunia. Itu adalah posisi yang sangat tinggi di Great Void. Tidak tertarik, kata Little Yuaner tanpa ragu-ragu. Wu Xing. Kong Junhua terus berkata, kalian berdua sudah menjadi orang suci Dao. Adapun Little Yuaner, tidak akan lama sebelum dia menjadi Great Dao Sein. Bakat Anda tinggi dan langka. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan yang begitu besar. Kemudian, Kong Junhua memandang Wu Xing dengan penuh arti. Apakah dia mengerti maknanya atau tidak tergantung padanya. Wu Xing bukan orang bodoh. Dia membungkuk dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, jika memungkinkan, kami ingin wanita ini menjadi komandan Aula Xuanmeng. Kemudian, Wu Xing mengulurkan tangannya yang besar ke arah Cons. Kong Junhua telah memuji Little Yuaner tanpa henti, jika dia masih tidak bisa mengerti maksud Kong Junhua, dia akan menjadi idiot. Bagaimana dia bisa mencuri kandidat favorit mereka? Selain itu, dia pikir Little Yuaner terlalu seperti putri dan bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia merasa bahwa Cons terlihat lembut dan seharusnya lebih mudah dihadapi. Setelah melihat Wu Xing menunjuk ke arahnya, Cons berkata, aku tidak tertarik. Nada dan sikap Cons persis sama dengan Little Yuaner. Wu Xing.